Hai, selamat datang di Binara TV. Kenalin, aku Rara. Kali ini aku bakal nemenin kalian di segmen Cinetalk, bicara soal sinema. Di video kali ini, kita bakal bahas sama-sama tentang perfilman. Dari apa itu film, genre film, dan juga film-film populer di Indonesia. Gak perlu lama-lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Kalian tahu nggak sih kalau ditanya tentang salah satu kegiatan favorit untuk dilakukan saat waktu senggang? Mungkin banyak orang yang akan menjawab nonton film. Kenapa? Karena nonton film memberikan hiburan tersendiri yang dapat memberikan kepuasan bagi para penontonnya. Film juga menjadi media pelepasan emosi bagi para penontonnya, mulai dari tawa lepas, air mata, hingga memunculkan rasa ketakutan. Seperti yang kita ketahui, film adalah bagian dari media komunikasi massa yang sering sekali digunakan sebagai media yang menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Film adalah alat yang baik untuk menyampaikan berbagai pesan bagi khalayak melalui media cerita. Film juga merupakan medium ekspresi artistik sebagai suatu alat para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Kalian tahu nggak? Kalau film yang diproduksi itu masuk ke dalam berbagai kategori. Yap, kategori tersebut dinamakan genre film. Dan setiap orang memiliki genre favoritnya. Kira-kira ada genre apa saja ya? Yuk kita bahas. Pertama, ada genre drama nih. Genre drama menampilkan cerita yang mengunggah emosi para penontonnya dengan berbagai konflik. Konflik dalam genre drama ini biasanya berfokus pada adegan-adegan yang menyerupai kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak penonton yang merasa terhubung dengan plot di dalam film tersebut. Konflik di film drama ini juga berfokus pada konflik emosional yang terjadi di antara para tokohnya. Karena itu, genre drama banyak menjadi tontonan favorit masyarakat. Nah, genre film favorit berikutnya adalah film romantis. Genre ini berfokus pada kisah romantis yang menampilkan kasih sayang dan emosi antara pasangan. Genre ini seringkali membuat penontonnya terharu dengan interaksi yang dilakukan oleh para tokohnya. Banyak film romantis membawakan alur cerita yang menyentuh hati dan berakhir bahagia. Tetapi tidak sedikit juga film romantis yang menceritakan kisah cinta yang rumit. Wah, gimana nggak emosional ya nonton film dengan genre ini? Genre yang satu ini menjadi salah satu genre yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, dari anak kecil hingga dewasa. Yap, ini adalah genre animasi. Genre ini menampilkan kisah yang cenderung fiktif, seperti hewan yang bisa berbicara. Tapi tidak jarang juga animasi menampilkan kisah dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, animasi tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak saja. Genre animasi ini berfokus pada media penyampaian cerita sehingga penonton bisa sangat menikmati alur cerita pada genre ini. Siapa yang suka film komedi? Pasti banyak. Karena genre ini dibuat untuk membuat penontonnya tertawa lepas. Karena itu, film komedi sering menjadi pilihan utama di saat bad mood untuk melepas penat. Film-film yang termasuk ke dalam genre ini adalah film yang mengundang tawa penontonnya dengan humor atau lelucon yang dibawakan oleh film tersebut. Humor yang dibawakan dapat berupa humor ringan atau dibuat berlebihan. Film komedi terbagi menjadi beberapa subgenre loh guys, seperti slapstick, black comedy, dan romantic comedy. Genre berikutnya ada aksi nih. Genre ini tergolong salah satu genre paling populer dan banyak dinikmati karena bisa memicu adrenalin para penontonnya. Gimana tidak, genre ini identik dengan tokoh utamanya yang mengalami serangkaian kejadian yang biasanya melibatkan kekerasan atau tindakan fisik seperti pertarungan. Penonton akan menemukan banyak adegan perkelahian dengan fisik atau senjata di dalam film aksi. Oh iya, genre ini dapat terbagi menjadi material arts yang mengkombinasikan aksi dengan bela diri. Ada juga di starter movie yang menampilkan aksi di tengah bencana alam, hingga spy movie yang menampilkan aksi dari mata-mata. Genre dokumenter merupakan jenis film non-fiksi yang mendokumentasikan realita dengan tujuan untuk keperluan pendidikan, informasional, atau mempertahankan catatan sejarah. Oleh karena itu, dokumenter jarang sekali mendramatisir setiap adegan yang ada di film ini, demi mempertahankan realita yang ditampilkan oleh film tersebut. Para pembuat film dokumenter memiliki tanggung jawab pada apa yang akan ditampilkan tanpa melakukan kesalahan representasi apapun.
Untuk itu, film dengan genre ini lebih sedikit dibandingkan dengan genre film lainnya. Kita masuk ke genre yang menyeramkan nih guys, yaitu genre horor. Bagi kamu yang suka film menantang dan memicu adrenalin, kamu mungkin cocok dengan genre film horor. Genre ini dapat memunculkan rasa ketakutan pada penontonnya. Genre ini memiliki konsep yang misterius seperti monster, kiamat, takhayul, atau apapun yang bersifat mistis. Genre horor dapat terbagi menjadi beberapa subgenre nih guys, seperti supernatural horror, psychological horror, komedi horor, dan slasher film. Bagi para pecinta film horor, biasanya menyukai film dengan genre thriller. Genre ini dapat memicu ketegangan dari para penontonnya loh guys. Ketegangan tersebut diciptakan dengan menunda adegan yang penonton lihat sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Kemudian dibangun melalui situasi yang mengancam para tokohnya. Rahasia penting yang ditutup-tutupi menjadi salah satu kunci yang digunakan dalam genre thriller. Ada komponen lainnya juga yang dihadirkan pada genre ini, yaitu plot twist, narator yang tidak bisa diandalkan, dan cliffhanger. Dari seluruh genre film, genre apa sih yang kalian suka dari film Indonesia? Horor, thriller, action, komedi, atau romance? Kalau aku sih suka banget film dengan genre horor. Apalagi kalau nontonnya bareng Ayang. Soalnya kalau lagi ketakutan kan bisa modus dikit gitu. Sekarang udah tahu kan genre-genre film ada apa aja? Nah, sebelum menutup video kali ini, aku bakal kasih tahu kalian film-film terlaris di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs filmindonesia.or.id, film KKN di Desa Penari didapuk menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. KKN di Desa Penari berhasil mencapai angka tersebut setelah film dari MD Pictures itu merilis versi terbaru dengan judul KKN di Desa Penari Luih Dowo Luih Medeni. KKN di Desa Penari menjadi satu-satunya film Indonesia yang capai 10 juta penonton. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 kini menjadi runner-up dengan total perolehan penonton sebanyak 6.858.616. Namun, sequel dari film komedi tersebut berada di posisi ke-10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 selisih sekitar 2,7 juta penonton dari film pertamanya dengan total kurang lebih 4 juta penonton. Posisi ketiga film Indonesia terlaris lagi-lagi diisi oleh film horor. Film Pengabdi Setan 2 Komunian duduk di posisi ketiga dengan capaian kurang lebih 6 juta penonton. Berbeda dari Warkop DKI Reborn, film sequel Pengabdi Setan yang tayang tahun 2022 ini malah lebih laris daripada film pendahulunya. Pengabdi Setan pertama yang tayang 5 tahun sebelumnya ditonton sebanyak kurang lebih 4 juta penonton. Film garapan sutradara Joko Anwar tersebut duduk di posisi ke-9 dalam daftar film Indonesia terlaris. Di posisi keempat diisi oleh Dilan 1990. Film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla itu berhasil menarik kurang lebih 6 juta penonton ke bioskop. Pencapaian tersebut dilanjutkan oleh Dilan 1991 yang berhasil mengekor tidak jauh dari film pertamanya, yaitu di posisi ke-6 dengan kurang lebih 5 juta penonton. Adapun posisi kelima diisi oleh Miracle in Cell No. 7. Film yang diadaptasi dari film Korea Selatan itu berhasil menarik penonton sebanyak kurang lebih 5 juta penonton. Sedangkan posisi ke-7 diisi oleh Laskar Pelangi dengan 4,7 juta penonton. Diikuti Habibie dan Ainun di posisi ke-8 dengan 4,6 juta penonton. Sekarang udah pada tahu kan genre-genre film dan juga film-film terlaris di Indonesia? Ayo terus support film-film Indonesia dengan cara tidak menonton film bajakan. Segitu aja dari aku, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa komen di bawah apalagi yang kalian mau kita bahas tentang perfilman selanjutnya. Thank you!